Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Distrik Tokunime. Pada video kali ini kami akan membahas manga lanjutan dari anime Dragon Ball Super. Jadi karena ini manga yang belum dianimasikan, tentu saja konten ini akan mengandung spoiler. Dan jika kalian hanya ingin menonton Dragon Ball Super dari animenya saja, saran saya jangan lanjutkan untuk menonton konten ini. Namun jika kalian sangat penasaran dengan kelanjutan cerita DB Super setelah kejadian Tournament of Power, kalian sedang menonton konten yang tepat. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari langsung saja kita bahas manga lanjutan Dragon Ball Super. 10 juta tahun yang lalu diperlihatkan pertarungan yang sangat dahsyat dari Grand Supreme Kai yang dibantu South Supreme Kai. Kedua dewa itu terlihat kewalahan meladeni serangan dari seseorang yang mampu menyerang dengan komet sungguhan. Belum diketahui jelas siapakah musuh dari dewa itu. Namun dari penampilannya, ia mengenakan jubah dan mempunyai tanduk di kepalanya. Efek dari serangan makhluk misterius tersebut mengakibatkan banyak hewan tak bersalah yang mati mengenaskan. Tak puas hanya membunuh makhluk hidup, makhluk bertanduk itu juga menghancurkan planet dengan satu genggaman saja. Setelah itu, ia memakannya serta menyerap seluruh energi di dalamnya. Sontak hal itu membuat kekuatannya bertambah kuat. Supreme Kai Selatan yang melihatnya tak percaya dengan penambahan kekuatan musuhnya. Bahkan Grand Supreme Kai berkata jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Shin kemudian berpindah ke Polisi Galaksi. Di sana, para Galaxy Patrol menyebutkan jika orang yang membuat Grand Supreme Kai kerepotan adalah Moro. Dialah orang yang bertanggung jawab atas penghancuran sistem bintang dan menyebabkan kepunahan massal pada 320 planet. Sayangnya, kedua polisi galaksi tersebut tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bergantung pada Grand Supreme Kai. Kembali lagi ke pertarungan dewa. Di sana, Grand Supreme Kai tidak mempunyai pilihan lain untuk menghentikan musuhnya, sehingga pada akhirnya ia menggunakan jurus rahasianya untuk menyegel sihir penjahat Moro. Tanpa bisa melawan, penjahat itu lalu dijatuhi hukuman mati. Namun karena tidak ada seorang pun yang bisa membunuhnya, maka Moro hanya dihukum kurungan seumur hidup. Shin kemudian berganti di masa kini, karena ternyata dari tadi Goku hanya mendengar dongeng yang diceritakan Merus dari Polisi Galaksi. Ia mengatakan jika Moro kini berhasil kabur dan mendapatkan kembali sihirnya, sehingga mereka butuh bantuan Grand Supreme Kai untuk menyegel kembali sihir Moro. Namun Vegeta menanyakan apa hubungannya antara hal tersebut dengan Majin Buu. Kemudian Merus menjelaskan jika 5 juta tahun yang lalu Majin Buu memakan dan menyerap Grand Supreme Kai. Oleh sebab itu mereka bermaksud untuk mengeluarkan kekuatan dewa besar dari dalam tubuh Majin Buu. Namun masalahnya Majin Buu sekarang sedang tertidur, dan seperti yang kita tahu, jika Buu sudah tertidur, ia akan susah sekali untuk dibangunkan. Melihat hal tersebut, Goku lalu menawarkan bantuan untuk mencari keberadaan Moro. Tentu saja tawaran tersebut langsung diterima Merus. Namun Vegeta berpikir jika Merus sebenarnya mempunyai kekuatan yang disembunyikan. Tak lama kemudian, Goku dan Vegeta bertemu dengan Raja Galaxy Patrol untuk mengadakan upacara pengenalan. Di sana, Raja Gurita menjelaskan dengan upacara ini Goku dan Vegeta telah resmi menjadi bagian dari Galaxy Patrol. Masa jabatannya sendiri akan usai jika Goku dan Vegeta sudah berhasil menangkap penjahat Moro yang melarikan diri. Setelah itu, Goku dan Vegeta lalu mendapatkan simbol Galaxy Patrol pada baju mereka. Namun tak lama berselang, terdengar suara ribut-ribut di luar ruangan. Setelah dicek, ternyata Macareni bersaudara telah membuat ulah dengan mencuri sesuatu lagi. Hal itu langsung membuat Merus turun tangan dengan mengejarnya, ditemani Goku, Vegeta, dan juga Jaco. Di sebuah planet, penjahat acak-acak yang bernama Macareni bersaudara tengah membajak sebuah kereta yang mengangkut bahan bakar segala jenis mesin. Tak butuh waktu lama, Merus langsung menantang pemimpin geng tersebut yang bernama Pasta. Di atas gerbong, mereka saling menembak satu sama lain. Namun Pasta mempunyai rencana licik dengan memutus lintasan dan gerbong milik Merus, sehingga mereka berpisah dan Merus hendak terjatuh ke jurang. Beruntung Merus dapat menyelamatkan diri dan muatan dari gerbong tersebut. Sementara Macareni bersaudara yang melarikan diri menggunakan pesawat terbang dapat dengan mudah dicegat Goku yang cuma terbang lalu mengagetkannya. Dari kejauhan, Vegeta melihat jika sebenarnya Merus sudah mensabotase pesawat Macareni, sehingga seandainya Goku tidak menangkap penjahat itu, Merus tetap akan menangkapnya juga. Setelah menyerahkan para penjahat kacangan tersebut, Vegeta bertanya kepada Merus kenapa ia menyembunyikan kekuatannya dan tidak menangkap Moro sendirian.
Namun Merus mengelak jika ia sama sekali tidak menyembunyikan kekuatannya. Memang benar jika ia yang terkuat di Galaxy Patrol, tapi kekuatan Moro berada di level yang berbeda. Ia tidak mungkin sanggup untuk melakukan itu sendirian, karena kekuatan Moro tidak terbatas. Semakin lama Moro bebas, maka ia akan semakin berbahaya. Tak lama kemudian, salah satu polisi patrol menerima laporan yang mengatakan keberadaan Moro. Tanpa pikir panjang, Goku bertanya posisi penjahat tersebut. Namun karena polisi patrol terlalu lama menjelaskannya dengan kata-kata akademik, Goku mencarinya sendiri dengan instant transmission. Tak butuh waktu lama, Goku akhirnya merasakan ki milik Moro dan pergi menuju ke tempatnya. Goku yang sebelumnya melacak keberadaan Moro menggunakan instant transmission merasa jika Moro dapat mengetahui jika ia mencarinya. Oleh sebab itu, Goku melarang Vegeta untuk melakukannya juga. Goku berkata jika ki yang dimiliki Moro tidaklah seberapa besar, namun ki yang dimilikinya seperti kumpulan orang banyak yang berteriak kesakitan. Kemudian Merus menjelaskan jika Moro dikenal dengan menyerap kekuatan hidup planet dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dengan kata lain, energinya tercipta dari banyak orang yang dibunuh. Sementara itu, di sebuah pesawat terlihat rupa dari penjahat Moro. Ia berbincang kepada pilot jika ia merasa ada orang yang mencarinya. Pilot itu lalu bertanya mungkinkah polisi patrol yang berhasil menemukan mereka? Namun Moro hanya diam, tidak bisa menjawab karena saat ini kekuatan sihirnya berada pada level yang menyedihkan. Kemudian mereka memutuskan untuk menambah kecepatan pesawat supaya cepat sampai ke tempat tujuan Moro. Di sisi lain, Goku dan kawan-kawan sedang berbincang mengenai arah tujuan Moro. Di sana, polisi patrol mengatakan jika arah yang dituju Moro tidak ada energi kehidupan. Namun Goku merasa dia pernah menuju ke tempat tersebut. Setelah ia ingat lebih jauh, akhirnya ia teringat jika jalan itu menuju ke tempat Dende. Jaco mengira para Namekian sudah punah, namun ternyata mereka masih hidup. Hanya saja untuk berjaga-jaga, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian Merus berkata jika kekuatan Moro telah kembali, kemungkinan besar ia bergerak menuju ke planet Namek. Tanpa diduga, Marakenin bersaudara yang berada di dalam kurungan ikut menyaut dengan mengatakan jika ia mendengar para Namekian mempunyai Dragon Ball yang bisa mewujudkan impian. Sontak semuanya kaget dari mana Pasta mengetahui hal tersebut. Lalu ia menjawab jika ia mengetahuinya dari bawahan Frieza yang dulu dipenjara bersamanya. Lebih lanjut, Pasta menjelaskan jika mantan tentara Frieza berniat mencari orang yang kuat untuk menemaninya pergi ke planet Namek. Tak ia sangka orang kuat itu adalah Moro. Merus langsung merasa jika ini lebih buruk dari dugaannya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Di pesawat luar angkasa, Moro berkata pada mantan tentara Frieza yang kini panggil saja Samsul. Moro berkata jika ia cukup beruntung karena bisa mendapatkan kembali sihirnya sebelum ia mati. Samsul mengatakan jika di planet Namek ada Dragon Ball yang bisa mengabulkan 3 permintaan. 2 permintaan untuk Moro dan 1 permintaan lagi bagi Samsul. Moro langsung menyetujuinya karena 1 permintaan saja sudah cukup baginya. Sementara itu, terlihat planet Namek yang baru penuh kebahagiaan dan kedamaian. Orang-orang sudah mulai melupakan kejadian traumatis atas tindakan Frieza sebelumnya. Namun tiba-tiba, Tetua melihat sebuah pesawat luar angkasa datang dari arah langit. Di sisi lain, para polisi patrol sudah tidak mempunyai waktu lagi karena Moro sudah semakin dekat ke planet Namek. Oleh sebab itu, Goku memutuskan untuk menggunakan teleportasi bersama Vegeta dan pergi menyusul Moro ke planet Namek. Kedua orang saya itu datang tepat waktu, di mana ia langsung menyambut kedatangan pesawat musuh. Moro sendiri merasa jika orang yang berada di depannya mempunyai energi yang luar biasa. Goku langsung menyuruh Tetua mengamankan Dragon Ball dan segera pergi dari tempat tersebut. Seketika semua orang langsung pergi menyelamatkan diri masing-masing. Akhirnya Goku dan Vegeta berhadapan langsung dengan penjahat keji yang bernama Moro. Saat kedua Saiyan itu memberitahu Moro untuk segera bertaubat, penjahat itu malah menyandera seorang bocah Namek yang bersembunyi. Dengan gerakan cepat, Goku serta Vegeta langsung menerjang untuk melepaskan bocil Namek. Vegeta kemudian menyerahkan bocil itu kepada Tetua Namek dan bersiap menghadapi Moro. Vegeta berkata jika di masa sebelumnya ia mempunyai kenangan buruk dengan orang-orang Namek, sehingga ia tidak akan membiarkan para Namekian mati.
Tanpa perlu menunggu waktu lama, Vegeta berubah ke mode Super Saiyan God dan langsung menerjang Moro. Vegeta mulai memukul dan menendang, tapi beberapa kali Moro mampu menghindarinya. Saat Vegeta hendak menginjak Moro, penjahat itu menghindar menuju pesawatnya. Tak menyerah, Vegeta langsung mengejarnya kembali. Di momen itulah si Samsul mengetahui jika Vegeta sekarang sudah bergabung dengan Galaxy Patrol. Saat Vegeta menerjang kembali Moro, tiba-tiba tubuhnya terbanting ke tanah, lalu terangkat dan terbanting lagi. Setelah puas membanting tubuh Vegeta, Moro lalu melemparkannya ke arah batu besar hingga hancur. Tentu saja pangeran saya tidak akan kalah semudah itu. Ia bangkit kembali dengan menghancurkan bebatuan itu berkeping-keping. Bahkan Vegeta bertanya apakah mereka bisa melanjutkan pertarungannya. Tanpa menunggu jawaban, Vegeta langsung menerjang kembali dan membuat Moro kaget. Dengan kecepatan yang dimiliki Vegeta, kali ini Moro terpaksa menahan pukulan Vegeta. Hingga tidak ia sadari, Vegeta juga melakukan tendangan yang akhirnya membuat dirinya terlempar. Vegeta lalu berkata jika ia kecewa dengan kekuatan Moro yang ditakuti polisi galaksi. Saat mengatakan hal tersebut, ia juga menghalau serangan bebatuan ecek-ecek dari Moro. Dengan mudah, Vegeta dapat menghentikan semua serangannya. Vegeta juga berkata jika ia pernah melawan monster dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga hal itu bukanlah sesuatu yang baru. Di sisi lain, para polisi patrol memutuskan kembali ke markas untuk memberikan obat kepada Majin Buu supaya cepat terbangun. Jago mengatakan jika dua orang saya itu bisa mengalahkan Moro karena mereka jauh lebih kuat dari bayangannya. Namun Merus tidak begitu yakin apakah Goku dan Vegeta bisa mengalahkan Merus. Sementara Moro sendiri akhirnya membuang jubah di tubuhnya. Dan kini diperlihatkanlah sosok sebenarnya dari fisik Moro yang mengerikan. Dan chapter pun berakhir. Ada beberapa hal yang menarik pada chapter kali ini. Yang pertama, dijelaskan bagaimana cara Moro dapat terbebas dari kurungan Galaxy Patrol, walaupun hal itu dijelaskan secara singkat. Lalu yang kedua, Vegeta ternyata masih menanggung rasa bersalah kepada orang-orang Namek yang dulu pernah ia bahayakan nyawanya. Sosok Moro sendiri masih misterius tingkat kekuatannya. Namun yang jelas, pertarungan chapter selanjutnya jelas akan lebih sengit. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari manga lanjutan Dragon Ball Super. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.